Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radin Rizky dari kelas TI 3F, absen 25. Hari ini saya akan melaksanakan kuis 1 Sistem Manajemen Informasi. Selanjutnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, yang pertama, mengapa informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi? Karena suatu informasi dapat dimanfaatkan bagi suatu organisasi sebagai penentu keputusan akan kebijakan yang akan dibuat selanjutnya, sehingga dapat menanggulangi kesalahan dan kerugian ke depannya. Selain itu, kebijakan yang dibuat berdasarkan analisa dari informasi yang dimiliki ini diharapkan mampu membuat organisasi mencapai tujuan ataupun keuntungan yang dapat membuat suatu organisasi tetap bertahan dan mampu menjadi lebih baik seiring waktu berjalan. Selanjutnya, yang kedua, keterkaitan sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi. Jika sistem informasi manajemen berkecimpung perihal bagaimana suatu informasi dapat diperoleh dan dikelola serta digunakan untuk manajemen atau mengorganisir suatu organisasi sehingga dapat dibuat kebijakan dengan sebaik mungkin, maka di zaman sekarang ini dengan menggunakan teknologi informasi akan mempermudah organisasi dalam sistem informasi manajemen. Contohnya, seperti melakukan pengambilan data dan melakukan penyimpanan dengan basis data, kemudian mengambil data yang diperlukan dengan query ataupun dari data yang dimiliki dapat menggunakan pembelajaran mesin untuk membuat prediksi dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk menanggulangi hal terburuk yang bisa saja terjadi ke depannya. Selanjutnya, nomor 3, fungsi utama yang diterapkan sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah pembuatan kebijakan yang mampu memiliki dampak namun dengan usaha yang seefisien mungkin. Kedua, memaksimalkan penyusunan dan penentuan sistem yang digunakan dalam organisasi agar sistem yang digunakan ini memang sesuai dan dapat memberikan impact yang bagus bagi organisasi yang menerapkan sistem ini dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen. Kemudian yang ketiga adalah melakukan perbaikan atau pembaruan untuk membuat organisasi tetap bertahan dengan berdasarkan survei atau data-data yang sudah didapatkan, kemudian diolah lagi menjadi informasi, sehingga organisasi dapat memanfaatkan ini agar organisasi dapat melakukan tindakan atau usaha yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, yaitu nomor 4, sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai bagaimana suatu sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan. Saya di sini mengambil contoh, yaitu ketika swalayan dapat memanfaatkan informasi yang dimiliki, yaitu mengenai waktu ataupun hari tingkat kunjungan pelanggan dengan sebaik mungkin, maka human resource mampu memutuskan secara efisien berapa jumlah karyawan yang ditempatkan atau bekerja pada waktu-waktu tertentu maupun berapa karyawan yang memang diperlukan untuk direkrut menempati kuota yang diperlukan dari analisis informasi yang dimiliki. Contohnya seperti ramai saat hari mudik Lebaran atau ramai di waktu malam atau pagi, maka human resource dapat menentukan karyawan yang dipekerjakan pada waktu itu sehingga pelayanan yang diberikan akan maksimal dan manajemen SDM juga akan menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah sistem informasi manajemen dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan piramida. Pada sistem informasi manajemen ini memiliki 3 tingkatan yang disusun layaknya piramid, yaitu terdapat low level, middle level, dan top level. Low level berperan dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis oleh middle level untuk menjadi suatu informasi yang akan diserahkan ke top level. Pada top level inilah yang akan melakukan pengambilan keputusan yang akan dilakukan dengan bantuan informasi yang sudah diterima dari middle level tersebut. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.